Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa tentunya. Dan sekarang kita sampai kepada bab mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan ibadah, membatalkan sholat, membatalkan puasa, membatalkan haji dan lain semacamnya. Hal-hal yang membatalkan puasa ini ada dua macam. Yang pertama al-muhbitat. Al-muhbitat itu adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua al-muftirat, yaitu sesuatu yang membatalkan puasanya secara zahir. Al-muhbitat adalah hal yang membatalkan puasanya secara batin, pahalanya enggak ada, tapi secara zahir puasanya tetap jalan karena enggak batal. Kenapa dikatakan enggak batal? Ya karena dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak berhubungan suami istri, enggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi secara zahir puasanya tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena yang dianggap di sini adalah yang membatalkan pahalanya. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, inilah orang-orang yang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ini yang masuk ke dalam kategori hadis Nabi tersebut. Apa saja? Yang pertama, wahya ma tubda al-muhbitat wahya ma tubtil thawabus shaum, qala sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa, yaitu yang masuk ke dalam kategori hadis Nabi SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut? Yang pertama adalah al-ghibah, menggunjing, mengomongkan keburukan orang lain. Sekiranya orang yang diomongkan tersebut jika mendengar apa yang kita omongkan dia nggak senang, itulah ghibah. Maka ketika ada seseorang yang ghibah, maka pahala puasanya batal dan tak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-namimah. Namimah adalah mengadu domba, membuat permusuhan di antara si A dan si B. Ente begini, kata dia, ente begini. Kemudian dia bertengkar, kemudian dia saling bermusuhan karena omongan kita. Maka ketika itu kita disebut namimah atau namam, kemudian pahala puasa kita tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, kemudian kita cuma dapat lapar dan haus saja. Itu yang kedua. Yang ketiga al-kadzib, berbohong, dusta. Jangan pernah kita berkata dusta walaupun bercanda dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena dusta itu bisa membatalkan pahala puasa kita dan tak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, an-nazaru lima yahrum aw lima yahillu bisyahwah, melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Melihat aurat wanita yang bukan mahram, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh kita, itu hukumnya haram. Dan ketika kita melihat kepada sesuatu yang haram, maka pahala puasa kita tidak ada atau batal. Au lima yahillu bisyahwah, atau melihat kepada sesuatu yang halal tapi syahwat, melihat istri syahwat, maka pahala puasa kita batal. Pahala puasa kita batal, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halal tapi ketika syahwat maka pahala puasa kita batal. Kenapa? Karena puasa ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja, tapi harus menahan hati kita. Ya termasuklah syahwat itu dijaga supaya kita tidak sampai syahwat. Kemudian yang kelima al-yaminul kadzibah. Yang kelima adalah sumpah palsu. Kita bersumpah atau bersaksi dengan kesaksian yang palsu, bersumpah dengan sumpah yang palsu atau sumpah yang bohong. Kemudian yang keenam qauluz zur, berkata dengan perkataan yang jorok, berkata dengan perkataan yang kotor, berkata dengan kata-kata makian. Maka ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka pahala puasanya batal dan tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor
dan mengamalkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pekerjaan-pekerjaan yang buruk saat berpuasa, maka Allah enggak butuh kepada puasanya. Maksudnya apa? Enggak akan diambil, enggak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak di sini harus yang kita jaga lisan. Jadi ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena memang dosa yang paling banyak itu dilakukan oleh lisan. Karena lisan sangat mudah mengucapkan. Ribah lisan, namimah lisan, ngadu domba, menggunjing, berbohong, bersumpah palsu, ngomong kotor, semuanya lisan. Yang mata cuma satu, an-nazaru lima yahrum, melihat dengan syahwat, cuma mata cuma satu, yang lain lisan. Jadi lisan ini harus kudu dijaga saat berpuasa. Lebih baik diam. Makanya kata Rasulullah, as-samtus shaim, tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Jika sekiranya apa yang kita omongkan ini enggak baik, ngomongin orang, berbohong, namimah, diam. Tapi kalau baik, maka harus disampaikan. Tasbih, zikir, sholawat, ngajar kebaikan, menyampaikan kebaikan, nasihat kebaikan. Tapi kalau seandainya tidak baik, maka diam. Kenapa? Karena berbahaya. Jika salah yang kita ucapkan, maka pahala puasa kita tak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita tak ingin puasa kita tak mendapatkan balasan dari Allah, seperti orang yang bekerja tidak ingin kerjanya tidak digaji oleh atasannya. Maka ketika kita berpuasa, yang kita harapkan adalah ridha Allah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pahala jika aturan-aturan dari Allah tidak kita patuhi. Jadi ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nanti kita lanjutkan di video yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Mungkin mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan tulis di komentar pertanyaannya, nanti kita akan jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.